Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah datang tepat waktu sebagai wujud rasa hormat kita kepada Tuhan yang telah mengundang kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepadanya dengan bersaat teduh, saat hening untuk kita. Amin. Mazmur 145 yang ke-21 berkata demikian. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Karena itu biarlah kita datang untuk menyembah dan berseru kepada Tuhan yang mempersatukan kita dalam ibadah ini sebagai satu tubuh untuk memuji Dia. Nyanyikan bersama-sama, Yesus padamu ku berseru. Kita nyatakan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesatan. Gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Nyatakan Yesus padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Nyanyikan pujiannya dari awal. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku.
Bapak Ibu Saudara, ibadah kita pada pagi hari ini terselenggara dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, di musim apapun pun hari berganti hari, Allah tetap setia. Sebagaimana tertulis dalam Ratapan 3 yang ke-22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita menyanyikan kesetiaan-Nya yang selalu baru tiap pagi, sekalipun musim berganti, pun hari berganti, namun tetap besar setianya. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. segala yang ku perlu, Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setiamu. besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. pengampunan dosa yang beri damai kekal. Tuhan yang menghibur dan Tuhan yang menuntun. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan Kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan Tuhan. Kekuatan dan pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. segala yang ku perlu, Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali.
kembali? Ya benar, bahwa Ia adalah Allah yang setia. Dan benar bukan bahwa kita juga telah merasakan kasih setianya dalam hidup kita. Kasih yang telah kita rasakan itu dari Tuhan, juga seharusnya kita tunjukkan dalam persaudaraan kita. Namun sesungguhnya apakah kita telah menunjukkan hidup yang mengasihi Tuhan? Atau apakah kita telah menunjukkan hidup yang mengasihi sesama kita? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Sebab sesungguhnya kita tidak layak, tetapi dikasihinya untuk juga mengasihi sesama kita. Mari kita datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa kita. Kita nyanyikan bersama kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima. Berkat-Mu yang telah kuterima Sungguh membuatku terpesona. sungguh membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Nyanyikan baitnya yang kedua. Berkat-Mu yang telah kuterima. Berkat-Mu yang telah kuterima Sungguh membuatku terpesona. sungguh membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Ibu saudara, marilah kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita renungkan dan kita akui segala dosa kita yang mendukakan hatinya.
Ya Bapa, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang selalu baru tiap pagi bagi kami. Ya benar bahwa Engkau adalah Allah yang setia Tuhan, tetapi kami adalah anak-anak-Mu yang tidak setia. Ampunilah kami yang gagal untuk setia kepadamu, dan ampunilah kami juga yang gagal untuk memaafkan dan mengasihi sesama kami. Kami percaya Tuhan bahwa kasih dan anugerah-Mu terlebih besar bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk pengampunan dan anugerah-Mu yang menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdiri. Kita yang telah mengakui dosa kita, marilah kita juga membaca berita anugerah yang terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Daripadanya Allah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaannya tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Mari kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Korintus 14 ayat yang ke-26, 2-3. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan yang telah mengampuni kita. Mari kita bersama-sama meresponi anugerahnya dengan menjalin persaudaraan yang senantiasa bertumbuh dalam kasih. Sebagai saudara seiman, sebagai satu tubuh Kristus, kita yang akan bersama-sama bertumbuh dalam kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa dan kadang tangis, Kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh. bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, satu tujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, biar Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Ini kami janji dari awal sebagai saudara seiman. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, satu tujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita yang telah menerima pengampunan dari Tuhan, mari
juga kita bersama-sama nyanyi bagi Dia. Kita angkat suara kita puji dan serukan namanya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Andalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyilah kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang menolong kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, kita puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang menolong kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan, kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang menolong kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bu Saudara silakan duduk kembali. Allah setia yang telah mengampuni kita juga adalah Allah yang mau kita untuk mendengar firman-Nya. Karena itu marilah kita mempersiapkan hati kita sebelum mendengar firman Tuhan. Kiranya menjadi kerinduan kita agar Tuhan yang membuka mata kita untuk melihatnya, membuka telinga kita agar kita dapat mendengar suaranya. Buka mataku Tuhan. Buka mataku, agar ku tampak Yesus. Agar ku tampak Yesus. Ku dekat padanya.
Mari Bapak Ibu kita bersama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, sebagaimana pujian ini kami naikkan. Ini doa kami. Tatkala kami akan membuka Alkitab kami, merenungkan kebenarannya. Tuhan tolong buka mata kami. Bukan sekedar mata fisik, tetapi mata rohani. Supaya kami boleh semakin jelas melihat kebenaran Tuhan. Kami semakin dicelikkan dan kami semakin terkagum akan Engkau. Bukakan juga hati kami Tuhan, supaya kami bukan hanya mendengar suara manusia yang berbicara, tetapi kami mendengarkan suara-Mu sendiri yang boleh menyapa hidup kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, inilah hidup kami buka di hadapan Engkau. Berbicaralah. Hamba-Mu yang dipercaya menguraikan firman penuh dengan keterbatasan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Dan pakailah menjadi saluran berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan yang kami naikkan di dalam satu nama yang berkuasa. Nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Selamat pagi semuanya. Shalom. Happy Valentine buat setiap kita yang merayakan, pastilah ya merayakannya ya, karena hari kasih sayang. Hari kasih sayang itu kan bukan cuma sekedar pasangan, tetapi juga orang tua, anak, saudara, itu juga hari kasih sayang. Tetapi yang jauh lebih penting bukan hari kasih sayang yang sudah lewat kemarin, tetapi yang akan datang. Kongsi Sinian Kuaila, lumayan kan ya, itu hanya bahasa Mandarin yang saya bisa. Satu lagi belakangnya, cuman saya nggak tega, angpau nalai gitu kan ya. Cuman kan nggak boleh minta dari atas mimbar gitu. Bapak Ibu, kiranya dengan semakin tahun kita semakin merasakan kasih setia Tuhan. Ada amin? Aminnya kok nggak niat gini? Semakin tahun semakin mau merasakan kasih setia Tuhan, amin? Amin. Dan kiranya kasih yang dilimpahkan terus menerus semakin menolong kita mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi sesama. Sebagaimana tema yang kita akan pelajari hari ini, yaitu membangun kembali relasi dalam kasih. Kata uniknya adalah kembali. Kalau membangun relasi dalam kasih bisa jadi itu adalah titik awal. Tetapi temanya ini membangun kembali. What's wrong? Ada apa? Kenapa kok harusnya sudah terjalin? Kenapa kok sekarang perlu dibangun kembali? Karena bisa jadi seringkali ada masalah. Yang namanya relasi tidak pernah ada yang selalu lancar jaya. Semakin relasi itu lancar jaya dan tidak pernah ada kesulitan, Bapak Ibu percayalah, semakin itu relasi penuh kemunafikan. Yang namanya relasi, yang namanya kita bercoba untuk mengenal, untuk kemudian kita berbagi hidup dengan sesama, sangat mungkin untuk kita saling melukai dan terluka. Maka hari ini tema ini ingin mengajak kita, yuk bangun kembali yuk kalau ada relasi yang sudah rusak. Atau satu kata yang nanti kita akan memperhatikan ada bagian dalam firman Tuhan, yaitu kata damai. Membangun kembali relasi penuh dengan damai. Saya mengundang kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-12. Ayat yang akan menjadi fokus penekanan kita adalah ayat yang ke-18. Tetapi izinkan saya membacakan mulai ayat 17 hingga ayat ke-21. Roma 12, 17 sampai 21, silakan disimak dalam Alkitab, Alkifon, Alkitab manapun yang kita gunakan. Dan setelah itu jangan dipindah-pindah, apalagi yang pakai aplikasi ya, jangan digeser-geser, perhatikan saja di sana, dimatikan boleh, nanti ketika saya ajak kita baca lagi, tinggal dibuka. Oke, saya bacakan bagi kita. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini ayat fokus kita. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan,
Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, menggumulkan, merenungkan, dan senantiasa mau hidup di dalam tuntunan firman Tuhan ini. Dan Bapak Ibu, pertanyaan awal yang saya ingin tanyakan. Bapak Ibu, apakah sedang hidup baik-baik saja satu dengan yang lain? Ini enggak perlu dijawab dengan angkat tangan gitu ya. Karena nampaknya kalau mau angkat tangan kok sungkan. Tapi coba jawab jujur dalam hidup kita. Sedang baik-baik saja enggak dengan sesama kita? Saya enggak tanya musuh dulu nih ya. Saya tanya sedang baik-baik saja enggak dengan sesama kita? Kalau dari yang saya lihat dari wajahnya sih kelihatannya baik-baik saja ya. Gitu ya. Bapak Ibu, mungkin sebagian besar di antara kita akan menjawab gini, ya baik-baik sajalah, gak ada masalah kok. Saya sedang damai-damai aja nih dengan orang yang ada di sekeliling saya. Puji Tuhan kalau itu memang benar-benar yang terjadi. Tapi pertanyaannya begini, emang damai yang kita bayangkan, baik-baik saja yang kita bayangkan, itu seperti apa? Kalau baik-baik saja yang kita bayangkan adalah, ya yang penting gak bertengkar, ya yang penting gak gegeran, ya yang penting ya so far sama-sama kalau nyapa masih senyum. Oh Bapak Ibu, belum tentu loh, sungguh-sungguh baik-baik saja. Bisa jadi yang terjadi adalah kita sedang membangun jarak dengan sesama. Kita tidak sedang baik-baik saja, tetapi kita sedang membangun jarak. Dan Bapak Ibu, jelas yang namanya membangun jarak semuanya terlihat baik-baik saja. Ada seorang rekan pernah berkata kepada saya begini, saya ini sekarang sudah memutuskan, saya enggak mau terlalu masuk ke dalam gereja dalam-dalam. Saya tanya, oh memang enggak usah, gudangnya gereja jangan dibongkar ya. Itu bukan hakmu bongkar gudangnya gereja. Oh bukan maksudnya masuk ke dalam gereja lalu bongkari gudangnya, bukan. Tapi kalau saya itu berjemaat, saya enggak mau terlalu dalam-dalam. Saya tanya kenapa? Karena semakin kenal, semakin terlibat aktif, semakin dalam mengenal satu sama lain, bukannya semakin indah. Seringkali semakin tidak menyenangkan. Semakin ada banyak gesekan, semakin gak cocok. Maka dia berkata, saya mau berjemaat itu seperti melihat gunung. Kenapa? Oh, saya kaget juga ya dengan ilustrasinya. Kenapa kok mau melihat seperti melihat gunung? Kalau kita lihat gunung dari jauh, kan kelihatannya, wih keren ya, bagus ya. Apalagi di Surabaya jarang lihat gunung, begitu kita masuk tol, ngelihat pagi-pagi gak ada kabut, ngelihat ada gunung dari jauh, waduh indah banget. Tapi coba naik gunung, yang enggak biasa pasti ngos-ngosan kan. Yang biasa aja masih bisa hilang loh, betul? Nah dia mengatakan, itulah saya enggak mau terlalu dalam, cukup jadi jemaat, lihat dari jauh aja, semua gereja nampak indah. Kalau itu konsepnya, sekali lagi, itu bukan damai. Itu berarti kita sedang bertindak pasif, menghindari masalah. Tapi hari ini tema ini mengajak kita, yuk bangun kembali. Yang artinya apa? Secara aktif. Damai yang dimaksudkan di Alkitab bukan kita membangun jarak supaya tidak bertengkar satu sama lain. Damai itu berarti kita mengerjakan secara aktif. Memberikan kasih kita terus menerus. Kepada siapa? Bukan cuma orang yang baik kepada kita. Kalau itu balas budi Bapak Ibu. Tapi pendamaian, kata aktif ini yang diberikan oleh firman Tuhan. Itu berarti termasuk ketika relasinya sudah dirusak. Termasuk ketika relasinya sudah hancur. Termasuk ketika relasi itu retak. Termasuk ketika ada orang-orang toksik di sekeliling kita.
Termasuk ketika kita tidak senang dengan orang-orang tertentu, tidak benci sih, tapi juga nggak senang. Firman Tuhan berkata, secara aktif, datanglah, kerjakan yang terbaik, berikan kasihmu itu. Saya dan percaya, kalau tuntutannya seperti ini, kita semua akan langsung spontan berkata, teorinya bagus sih, prakteknya kok bisa? Secara normal, secara natural kalau kita disakiti, ya menjauh. Mana ada orang yang disakiti justru mendekat dan mau memberikan kasih. Bagaimana caranya firman Tuhan ini betul-betul bisa tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, jelas firman Tuhan ini terlihat sukar dan susah ketika kita tidak mendasarkannya kepada penghayatan akan karya pendamaian yang sudah Allah Tritunggal kerjakan terus menerus dalam kehidupan. Bapak Ibu, saya mengajak kita mencoba melihat yuk akan karya pendamaian Allah. Karena itu penekanan dalam kitab Roma, dalam surat Roma. Kalau kita perhatikan Roma terbagi dalam dua bagian besar, Roma 1 sampai 11, Roma 12 sampai Roma yang terakhir. Di dalam penekanan yang pertama, Roma pasal yang pertama sampai pasal 11 itu topiknya apa? Saya izin menggunakan penyederhanakan. Saya simpulkan dengan satu kata yaitu karya perdamaian yang Allah kerjakan. Karena sejak Roma pasal pertama kalau kita membaca, Alkitab memberitahu dengan jelas setiap manusia sudah berdosa. Setiap manusia melawan Allah. Manusia bukan tidak tahu Allah, Roma 1. Ayat 20 dan seterusnya. Tapi manusia yang tahu Allah, manusia yang terus-menerus melawan Allah. Merendahkan Allah, menjadikan Allah itu bukan Allah. Itu dosa. Bahkan Roma pasal ketiga, ayat yang terkenal. Upah dosa adalah maut. Semua orang itu pasti menanggung maut. Karena kita berdosa melawan Allah, sumber kehidupan. Tetapi apa? Enggak berhenti di situ. Karya perdamaian Allah diberikan bagi setiap kita. Orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah diberikan di dalam Yesus Kristus. Dengan kata lain apa? Rusak sih relasinya. Kita yang cari perkara. Tapi Allah mau berdamai. Dan bagaimana cara berdamai? Dia kirimkan putra tunggalnya untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita diperdamaikan kembali oleh Allah. Dan kalau kita baca terus Roma pasal 9, pasal 10, kita mendapati Paulus bukan cuma menuliskan kepada orang-orang Kristen Yahudi. Tetapi orang-orang Kristen non-Yahudi. Orang-orang Kristen yang di zaman itu, orang Yahudi menganggap keselamatan itu hanya bagi umat pilihan. Siapa umat pilihan? Israel. Siapa orang-orang kafir non-Yahudi itu? Orang-orang yang layak dimurkai. Orang-orang yang layak untuk dihukum oleh Allah. Orang yang pasti dibuang. Tapi justru menarik. Paulus mengatakan enggak. Allah bukan cuma mencintai satu bangsa. Allah mencintai seisi dunia. Sehingga dia memberikan kasih karunia keselamatan perdamaian itu bukan cuma bagi orang-orang Yahudi. Iya, awalnya Tuhan menyatakan kepada orang Yahudi. Tetapi Tuhan juga tunjukkan kepada orang-orang non-Yahudi. Berarti bicara apa? Karya perdamaian yang Allah kerjakan. Selesai membicarakan karya perdamaian, masuk pasal 12. Firman Tuhan berkata apa? Seolah-olah izinkan saya mengubah kalimatnya menjadi kalimat kekinian. Tuhan mau berkata, sudah didamaikan ya? Yang sudah didamaikan. Satu, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, jangan jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah melalui pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Masuk pasal 3 dan seterusnya berbicara mengenai panggilan, diberikan karunia untuk apa? Saling melayani satu dengan yang lain. Masuk nih. Ayat-ayat yang tadi kita baca. Paulus realistis sekali. Ketika sudah melayani, ketika kita diberikan karunia, melayani satu dengan yang lain, hasilnya selalu bagus? Belum tentu. Hasilnya bisa jadi ada keterlukaan,
Ada ketidakcocokan. Bahkan sangat mungkin orang yang sudah berbuat baik dimusuhi. Dan kepadanya dilakukan yang jahat. Maka firman Tuhan berkata, sudah didamaikan kan ya? Sudah didamaikan? Nah, kalau sudah didamaikan, yuk damai dengan yang lain. Yuk berikan kasihmu. Sama seperti Kristus sudah mengasihi kamu, berikan itu kepada sesamamu. Maka bukankah ini logika surat Roma? Bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain? Bagaimana kita bisa memberi kasih kita kepada orang lain? Ketika kita sudah diperdamaikan di dalam Kristus Yesus. Tapi sekali lagi, ini kan bahasa logika, pengetahuan. Kita tahu enggak kebenaran ini? Wah, saya kok yakin kalau jemaat GKT Citra dites, lulus semua. Tahu pasti, ini bukan hal yang baru. Tapi tahu, kan enggak langsung bisa. Yang tahu, enggak langsung mudah kan. Kenapa? Karena firman Tuhan mengajak kita bukan cuma sekedar tahu, tetapi menghayati. Beda loh pengetahuan dengan penghayatan. Ada banyak di antara kita tahu banyak hal. Tapi pertanyaannya, sungguhkah kita menghayati? Menghayati itu berarti kita sungguh-sungguh kembali merasakan. Bukan cuma sungguh-sungguh kembali merasakan, tetapi apa yang kemudian kita rasakan, kita refleksikan, kita pikirkan dengan serius. Itu menjadi kekuatan di dalam batin kita untuk menggerakkan keluar. Itu berbicara penghayatan. Maka pertanyaannya hari ini, kita yang tahu Allah sudah mendamaikan kita hayati enggak? Bapak Ibu, satu pengalaman yang pernah saya pelajari bersama dengan keluarga. Satu kali pulang pelayanan dari luar kota, dijemput istri, lalu kemudian dalam perjalanan pulang ke rumah, istri saya memulai sebuah percakapan. Dia berkata begini, nanti sampai rumah, anakmu yang kecil mau ngobrol ya sama kamu. Nah ini kan kalimat yang enggak lazim ya. Kalau namanya orang tua anak, mau ngobrol-ngobrol aja. Ngapain pakai prolog-prolog seperti ini? Saya tahu something wrong happens. Maka saya tanya, emangnya ada apa sih? Lalu istri saya bilang, saya udah janji enggak kasih tahu. Nanti kamu tanya sendiri aja. Pokoknya satu, kata kuncinya, jangan marah. Maka saya segera menjawab istri saya sekarang sudah mau marah. Kalau kamu enggak kasih tahu saya. Ada apa? Maka istri saya berkata, tolong ya saya kasih tahu, tapi nanti pura-pura belum dengar. Saya menjawab, tenang, itu keahlian saya. Pura-pura. Kasih tahu. Nah singkat cerita dia kasih tahu, kamu tahu kan yang tab yang kita pinjamkan buat selama ini belajar online, sekarang kan dipakai dia untuk main game. Oh iya tahu, kenapa? Pikiran saya sudah, ada apa ini dengan tab ini ya. Nah, kamu juga tahu kan selama ini kita sering kali nasihatin, kalau taruh tab jangan sembarangan, nanti jatuh, rusak, susah gantinya. Langsung dalam hati saya, pasti ada sesuatu dengan tabnya. Benar ya ada masalah? Benar. Dia enggak sengaja naruh, bukan enggak sengaja, dia taruh tab itu di pinggir meja, enggak sengaja tersenggol, jatuh. Nah sebenarnya tab itu sudah beberapa kali jatuh. Selama diangkat, dicek, puji Tuhan, masih berjalan dengan baik. Tapi kali ini jatuh, kena kaki meja. Ketika diangkat, layarnya retak. Maka ketika dia tahu layarnya retak, dia langsung datang kepada saya, maksudnya istri saya, Mami, tabnya rusak. Kenapa kok bisa rusak? Tadi jatuh. Istri saya berkata gini, mungkin sama seperti selama ini, enggak rusak. Maka istri saya cek, dan begitu dia lihat, aduh cilaka. Dia coba bongkar pelindung layarnya, memastikan bukan cuma pelindung layarnya, semoga cuma pelindung layarnya. Ketika dibuka, enggak loh, sampai kena LCD-nya. Berarti kan harus ganti kan ya. Wah langsung saya, aduh nak gimana sih, kenapa sih kamu kok seperti ini? Wah langsung anak saya yang kecil tuh sejak saat itu sudah mulai tuh bad mood. Nangis, Daddy nanti marah gimana mami? Ya sudah kamu memang layak dimarahin kok.
Kan kamu sudah diperingati, tapi nanti tidak dimarah gimana? Oh, dia khawatir sepanjang hari. Itu kejadiannya Sabtu, saya pulang Minggu. Sepanjang waktu bad mood dipegangi, layarnya dibuka tutup berharap mujizat terjadi gitu ya. Enggak ada mujizat yang terjadi gitu. Istri saya dari ngomel sampai akhirnya kasihan juga ya ini anak. Yuk makan es krim yuk. Makan es krim, sempat moodnya baik sedikit, terus ingat lagi tabnya, dia lihat tabnya, mami nanti daddy marah, gimana? Maka kemudian saya dengar cerita itu, sesampai di rumah, anak saya yang besar keluar dengan senyum-senyum, daddy, karena gak ada masalah kan ya, daddy, hai nak. Terus saya tanya, mana adikmu? Gak tahu tuh, gitu ya. Saya panggil, nak, kamu di mana? Itu menggenapi kejadian pasal ketiga. Gitu ya. Adam dan Hawa yang berbuat dosa sembunyi, kemudian Allah datang dan berkata, Adam, di manakah engkau? Gitu kan ya, persis itu kejadiannya. Nah, kamu di mana? Biasanya jawab, ya sebentar. Ini enggak, silent. Pelan-pelan keluar, sambil tunduk, gitu ya, sambil tangannya di belakang pegang sesuatu. Gitu. Daddy jangan marah. Saya pura-pura tidak tahu. Loh, kenapa kok Daddy harus marah? Daddy pokoknya jangan marah. Kenapa? Apa yang membuat Daddy harus marah? Daddy pokoknya jangan marah. Sudah nangis dia. Sudah nangis. Daddy pokoknya jangan marah. Daddy jangan marah. Kenapa? Apa yang kamu pegang di belakang? Dimulai pelan-pelan keluarkan tab tuh. Daddy maaf ya Daddy. Daddy maaf. Wah, tangisnya pecah Bapak. Tangisnya pecah. Terus saya pegang tabnya, saya masih berharap istri saya salah diagnosa. Saya masih berharap itu. Saya buka tabnya, saya cek kembali, benar Bapak Ibu. Kena LCD-nya. Kalau ganti berarti ada uang yang harus dikeluarkan lagi. Padahal ini kan pengeluaran yang tidak diperlukan. Saya ngeliat anak saya, Daddy maaf. Saya cuma duduk, saya liatin dia yang nangis. Gitu. Hati ini pengen jengkel, pengen marah. Nah, sudah tahu kita ini bukan keluarga sultan. Pakai mecah-mecahin gini pula gitu ya. Tapi ngeliat dia nangis juga ada rasa kasihan. Terus saya tanya, kamu tahu salahmu apa? Tahu Daddy, tahu. Sambil nangis. Kamu ulangi lagi? Enggak Daddy, enggak. Daddy jangan marah, maaf Daddy, maaf. Akhirnya saya buka tangan saya. Saya nggak pernah lupa responnya dia. Cepat-cepat dia datang, dia peluk. Daddy maaf. Dan kemudian saya peluk dia, saya tepuk-tepuk dia dan berkata, sudah. Daddy sudah maafkan kamu. Tahu responnya? Pelukan tuh semakin erat. Seolah-olah tidak mau dilepas. Daddy terima kasih, maaf ya Daddy, maaf, janji tidak ulangi. Malam hari saya saat teduh, Tuhan mengingatkan kembali peristiwa itu kepada saya. Dan ketika Tuhan ingatkan, seolah-olah Tuhan berkata, itu kan harusnya kamu sama aku, Bapa di surga. Kamu bukan cuma memecahkan layar tab yang bisa diganti dengan uang. Kamu berdosa menghancurkan hati Allah yang tidak bisa dibalas dengan apapun, yang tidak bisa disambung dengan apapun. Kamu bukan merusakkan barang yang sementara, tapi kamu menghancurkan relasi yang sempurna itu dengan dosa-dosamu. Dan ketika saya diingatkan kembali akan semua dosa-dosa saya, dan kembali firman Tuhan mengingatkan, tetapi Allah berbelas kasihan dan berkasih karunia. Oh, saya ingat betapa saya itu seperti anak saya ketika tangan Allah dibuka. Bukan dibuka sama seperti saya, tapi dibuka di atas salib, di baku. Bukankah di situ saya seperti anak saya datang, saya peluk dan berkata, Tuhan terima kasih. Kalau Engkau sudah ampuni saya, terima kasih. Dan bukan satu kali loh. Bukan satu momen itu aja loh saya melukai hatinya. Berkali-kali setelah diampuni melukai kembali. Setelah diampuni melukai kembali. Saya teringat percakapan saya dengan anak saya. Janji mau gak ulangi. Sama saya berkata kepada Tuhan, Tuhan
Tuhan janji tidak ulangi. Tapi bukankah saya kembali jatuh dan kembali gagal. Tapi apa yang Allah lakukan? Tangannya tetap terbuka, bukan? Dia tetap mengampuni. Dia mau berdamai. Dan dialah yang berinisiatif berdamai dengan kita. Oh, rasanya ketika diampun itu rasanya lega, rasanya penuh dengan sukacita, sama seperti anak saya peluk erat Bapa di surga berkata, Tuhan aku gak mau lepas, aku bersyukur Engkau mengasihi aku dan mau mengampuni aku. Saya bisa kembali membayangkan apa yang dituliskan di dalam ilustrasi yang Tuhan Yesus berikan. Ada hamba yang berhutang 10.000 talenta. Di zaman itu Bapak Ibu, 10.000 talenta itu berarti orang harus bekerja keras sepanjang 16.000 tahun baru lunas. Dalam catatan Alkitab tidak ada manusia satupun yang usianya sepanjang itu. Atau dengan kata lain, hutang itu tidak mungkin lunas. Maka saya membayangkan menjadi hamba itu datang kepada Tuhan berkata, Tuhan sabar ya. Hutangku akan aku lunasi, itu kata-kata paling tidak masuk akal. Nggak bisa lunas. Tapi apa kata si Tuhan yang melihat hambanya yang berlutut? Bukankah si Tuhan itu berkata, udah deh, mulai sekarang. Nggak usah ingat-ingat hutang lagi. Hutangmu lunas. Saya membayangkan kalau diri saya menjadi hamba itu Bapak Ibu. Saya akan berkata, yakin Tuhan, dilunasin. Cicil seumur hidup gak apa-apa deh, memang layak kok. Yakin dilunasin? Iya, lunas. Maka ketika engkau keluar dari tempat ini, you are a free man. Kamu tidak perlu lagi bekerja, dibayang-bayangi dengan harus bayar hutang. Hutangmu lunas. Oh Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kalau kita membayangkan diri kita di posisi itu. Kita keluar, kita akan merasa, wah matahari begitu cerah, hidup itu begitu baru. Dan bukankah harusnya sama seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Kalau ada orang lain yang utang sama kita, beberapa ratus dinar. Menurut kurs pada waktu itu 3 bulan kerja lunas Bapak Ibu. Dia datang berkata, aduh sohib, friend, sorry lah ya. Belum bisa bayar sekarang, tapi 3 bulan lagi aku jamin aku lunasi. Yakin Bapak Ibu memang 3 bulan bisa lunas. Betul secara hitungan pada waktu itu. Maka saya percaya kalau kita sudah dibebaskan dari hutang yang begitu besar. Oh Bapak Ibu, kita semua akan berkata begini tuh, udah gak usah dipikirin. Gak usah dipikir. Saya percaya teman itu akan berkata, yakin tunggu 3 bulan, aku jamin pasti lunas. Kalau hati kita tuh masih mengingat kita yang berhutang besar dilepaskan begitu rupa. Mungkin kita akan berkata kepada orang itu, gak usah beneran gak usah. Bahkan sini, tak kasih modal buat kamu kerja. Lebih baik lagi. Ini bukan pinjaman, tapi ini a free gift for you. Itu bukan yang harusnya terjadi. Kalau kita sungguh-sungguh menghayati akan pendamaian yang Allah berikan bagi kita. Maka pertanyaannya hari ini Bapak Ibu, ketika kita dipanggil untuk berdamai, adakah kita menghayati kasih anugerah Allah yang terus dilimpahkan bagi setiap kita? Tapi pertanyaannya bagaimana kita bisa berbuat damai di tengah-tengah kondisi kita dilukai? Kalau kondisinya kita nggak dilukai, mungkin kita masih berkata, bisa kali ya. Tapi bagaimana kalau kita dilukai? Firman Tuhan mengajar kita demikian. Yuk sadari peran dan porsi yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya mengajak kita memperhatikan ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya, nah ini frasa yang saya mau tekankan. Kalau hal itu bergantung padamu. Frasa ini banyak orang suka. Kenapa? Yes. Kalau bergantung kepadaku, kalau itu porsiku, maka ya aku akan lakukan. Kalau itu bergantung kepadaku, berartinya ada porsi saya, berarti ada porsi yang lain, bukan porsi saya, betul kan ya? Ada yang bergantung kepada saya, ada yang bergantung kepada yang lain. Pertanyaannya, bergantung kepada siapa? Pendamaian
perdamaian itu bergantung kepada siapa saja. Umumnya orang akan berkata begini, bergantung kepada orang yang dilukai dan orang yang melukai. Dua orang yang berkonflik, inilah titik awal atau inilah orang-orang yang harus menjalani rekonsiliasi. Kalau penafsiran itu benar Bapak Ibu, maka apa yang dipraktekkan oleh banyak orang selama ini tepat. Yaitu apa? Kan kalau bagianku, kalau aku yang bersalah, ya aku wajib untuk membuat perdamaian. Betul kan? Kalau aku yang berbuat salah, kalau aku yang melukai hati sesama, aku wajib untuk melakukannya. Tapi kalau kita yang dilukai, bukankah banyak orang berkata, kok enak? Kok aku yang harus tetap berbuat kasih? Kok enak? Aku yang diminta datang dan menyelesaikan masalah. Dia loh yang bersalah. Kenapa kok aku yang dituntut untuk berbuat damai? Maka orang kan berkata, bukan salahku, salahnya dia. Jadi kalau mau perdamaian terjadi, bergantung kepada siapa? Dia. Yang harus datang dulu, yang harus minta maaf dulu, yang harus menyesali dulu, baru saya mau maafkan. Itu kalau kita menafsirkannya, ada porsi saya, ada porsinya orang lain. Ketika Alkitab menuliskan kalau hal itu bergantung padamu, atau Alkitab berkata gini, ada porsimu, ada porsi yang lain. Yang lain itu porsinya siapa? Jawaban Alkitab bukan orang lain. Jawaban Alkitab porsinya Tuhan. Maka kalau kita perhatikan ayat selanjutnya, tadi ayat 18 ya, lakukan perdamaian sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Masuk ayat 19 berkata apa? Ingat pembalasan itu haknya Tuhan. Kenapa kok Tuhan tiba-tiba ngomong tentang pembalasan? Karena kalau mau disimpulkan secara cepat, kira-kira kesimpulannya seperti ini. Ketika kamu dilukai orang, ketika kamu dibenci oleh orang, ketika orang melakukan apa yang jahat kepadamu, Tuhan mau berkata, aku tahu engkau sedih. Aku tahu engkau terluka dan aku tahu dia yang berdosa. Maka Tuhan berkata gini, hak membalas, porsi menagih akan konsekuensi dosa bagianku. Tuhan yang akan tegakkan kebenaran. Tuhan yang akan tegakkan keadilan. Dan Tuhan sudah menunjukkan dia Allah yang tidak pernah kompromi dengan dosa apapun. Sehingga disitulah kita bisa dengan penuh kesadaran dan kerelaan menyerahkan. Kenapa? Kalau Tuhan tuntut, Tuhan tidak akan pernah main-main. Kita belum pernah bisa menuntut orang dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau Tuhan yang menuntut balas, dia akan kejar dengan serius. Dia nggak pernah main-main. Buktinya jelas, manusia berdosa dilepaskan dari dosa bukan dengan jentikan jari, tapi dengan anak tunggalnya yang mati di salib, menunjukkan dia betul-betul serius terhadap dosa. Maka Tuhan mau berkata, serahkan kemarahanmu kepadaku, serahkan luka hatimu kepadaku, serahkan kebencianmu kepadaku, aku akan mengejar dan menuntut balas. Itu porsiku. Porsi kita apa? Firman Tuhan katakan, berikan kasihmu. Menuntut balas bagiannya Tuhan. Bagian kita apa? Dengan kasih yang Tuhan sudah berikan. Terluka iya, bawa itu ke hadapan Kristus dan berikan pada Tuhan, Tuhan aku sakit hati. Biarkan itu dipegang oleh Tuhan dan dia akan tuntut balas. Bagian kita memberikan kasih kita yang sudah kita terima dari Kristus kepada orang tersebut. Bahkan kepada orang yang sudah melukai. Dan kalau kita lanjut Bapak Ibu, firman Tuhan mau memberitahu ini. Kalimat berikutnya adalah, kalimat sebelumnya adalah sedapat-dapatnya. Nah ini kalimat yang juga menyenangkan orang. Kenapa? Kalau sedapat-dapatnya, berarti kalau saya sudah gak dapat, ya sudah loh ya. Berarti harus ada batasannya loh ya. Benar gak mengasihi itu ada batasannya? Jawabannya iya Bapak Ibu. Mengasihi itu punya koridor. Apa koridornya?
Yang pertama adalah keterbatasan upaya, bukan kedegilan hati. Keterbatasan upaya, bukan kedegilan hati. Ketika kita sudah mencoba sebaik mungkin kasih kita kepada orang, orang itu bukannya nerima, makin berbuat jahat, makin melakukan sesuatu hal yang buruk. Boleh enggak sih kita mundur sejenak? Jelas jawabannya boleh, Bapak Ibu. Paulus memberikan contoh realistis dalam kehidupannya. Ketika dia memberitakan Injil di kota demi kota, dia dianiaya, dia berbuat baik loh. Dia memberitakan Injil loh. Dia memberikan kabar sukacita loh. Dia dianiaya. Apa yang Paulus lakukan? Apakah Paulus berkata, enggak apa-apa deh di kota ini aja, mati ya sudahlah, urusannya Tuhan. Enggak loh. Dia kabur. Dia menghindar. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah begini. Apakah berarti Paulus benci orang itu? Apakah Paulus benci kota itu? Jawabannya tidak. Mundur sejenak. Untuk apa? Memikirkan cara-cara yang lain. Yang mungkin sekarang kita tidak bisa pikirkan. Yang mungkin sekarang jalannya belum terbuka. Kita pikirkan untuk tetap bisa memberikan kasih kita kepada orang tersebut. Seorang ibu pernah bertanya dengan pertanyaan jujur. Saya ini mengalami KDRT. Saya mesti diem aja. Kan enggak boleh cerai katanya. Saya diem aja. Dipukulin, terima aja. Boleh enggak saya kabur dan cari pertolongan? Jawabannya boleh. Bukan cuma boleh, harus. Harus. Itu sudah upaya berdosa, melanggar hukum, harus ditolong. Harus kabur. Tapi pertanyaannya begini, benci enggak? Firman Tuhan katakan, enggak. Tetap kasih. Mundur iya. Cari tempat berlindung iya. Menghindar iya. Tapi terus menerus kita bergumul, kita doakan, terus menerus kita pikirkan bagaimana cara upayanya. Supaya orang yang menyakiti kita tetap bisa merasakan kasih Kristus melalui hidup kita. Itu batasannya. Bukan kedegilan hati, tapi keterbatasan upaya. Dan satu lagi adalah kebenaran, Bapak Ibu. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena seringkali kita mencoba membangun kedamaian yang palsu. Ketika orang jatuh di dalam dosa, berapa banyak di antara kita berani menegur dosa. Disiplin, salah satu disiplin rohani yang hilang di dalam kehidupan umat Tuhan adalah kehidupan saling menegur. Karena kalau biasanya ada orang kedapatan berbuat dosa, yang paling rohani yang kita kerjakan adalah doa. Dan kira-kira isi doanya begini kan ya, Tuhan dia dosa, Tuhan deh yang tegur ya, jangan suruh saya. Kenapa? Ntar dia marah sama saya. Tuhan aja ya. Kalau marah sama Tuhan kan biar dia dosa sendiri gitu ya. Jangan sama saya marahnya. Kita pingin relasi baik. Kita pingin damai. Tapi sungguhkah itu damai? Bukan. Itu kepalsuan. Karena cinta yang sejati adalah cinta yang menegakkan kebenaran. Cinta sejati bukan cuma menegakkan kebenaran. Cinta yang sejati mengubah orang itu hidup di dalam kebenaran. Itu cinta sejati. Maka ketika kita mau berkata, yuk kita bangun kembali relasi kasih. Bukan cuma sekedar lu baik, gua baik. Ketika dia jatuh, ketika ada orang berdosa, yang kita lakukan tegur. Tapi ulurkan tangan, berikan hidup kita, berikan kasih kita. Untuk dia boleh dibangkitkan hidup di dalam kebenaran. Sehingga hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Itu batasannya. Maka hari ini Bapak Ibu pertanyaannya kembali, sudahkah kita hidup mau saling mengasihi sebagaimana yang Tuhan ajarkan? Dan saya percaya kesimpulan kita semua satu, semakin dijabarin semakin susah. Tahu gitu gak datang kebaktian hari ini ya, ngapain dengar khotbah kayak begini? Bisa gak sih dilakuin? Jangan-jangan itu cuma teori, oh itu mungkin nanti langit dan bumi yang baru dah. Sekarang gak bisa, udah jangan teori-teori. Bagian yang terakhir Bapak Ibu, firman Tuhan mau memberitahu, ada pengharapan. Bahwa kalau kita mau mendatangkan kasih, mau mengadakan perdamaian, maka kasih selalu menang.
Ayat firman Tuhan di ayat yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bentuknya perintah, bukan cuma perintah, penuh dengan confidence. Kok bisa penuh dengan confidence? Karena firman Tuhan ini didasarkan dari apa yang sudah Yesus Kristus kerjakan. Bapak Ibu, melalui karya Kristus kita tahu bahwa yang namanya kasih dan perdamaian itu selalu menang. Tahu dari mana? Singkat cerita Bapak Ibu. Manusia menolak Allah. Yohanes pasal 1. Dunia tidak mau Allah itu datang. Dunia menolak Allah. Kalau hari ini kita ditolak orang, apa kata kita? Ya udah, ditolak ya udah, nggak usah datang. Tapi bukankah Yesus tetap masuk ke dalam dunia seolah-olah Yesus mau berkata, engkau mau menghentikan kasihku? Engkau mau nyetop kasihku dengan kebencianmu? Tidak bisa. Aku tetap mengasihi engkau. Dia datang dalam dunia. Setelah Yesus masuk dalam dunia, orang berkata, oke, kamu bisa datang, tapi saya tetap lakukan yang jahat. Aku tetap lakukan yang berdosa. Bahkan sampai menyalibkan Yesus dan membuat Yesus Kristus yang berinkarnasi itu mati di atas salib. Dan ketika itu orang berkata, lihat siapa yang menang? Berbuat baik kan? Berbuat kasih kan? Kasih itu kalah. Maka jangan jadi orang baik-baik. Lawan, tegakkan ego kita, kemauan kita. Yesus disalibkan, mati. Dan seolah-olah orang berdosa akan berkata, aku yang menang, kasih itu kalah. Tapi tahu apa yang terjadi? Yesus yang mati. Yesus yang bangkit. Seolah-olah dia berkata, kamu pikir kamu udah menang? Tunggu dulu, aku tidak hanya mati, aku bangkit. Dan setelah dia bangkit apa yang dia lakukan? Dia bukan memanggil semua bala tentara surga dan berkata sekarang waktunya siap-siap. Hancurkan dunia yang menyalibkan aku, bunuh orang-orang yang membenci aku. Ya. Justru dalam kebangkitan Yesus, dia menampakkan diri berkali-kali kepada siapa? Murid-murid yang meninggalkan dia, yang jahat kepada dia, bahkan yang menyangkali dia. Dan bukankah kita membaca dengan jelas Yohanes pasal 21, kepada Petrus yang jatuh begitu dalam, Tuhan masih tanya, kamu mengasihi aku Petrus? Jawaban Petrus apa? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Petrus masih sok pede berkata, dia mengasihi. Apa jawaban Tuhan? Gembalakanlah domba-dombaku. Izinkan saya mengubah, memparafrasekan untuk kepentingan khotbah hari ini. Ketika Tuhan tanya pada Petrus, Petrus engkau mengasihi? Dan Petrus menjawab, Tuhan aku mengasihi engkau, tapi kasihku terbatas. Aku tidak bisa lebih daripada ini, aku begitu terbatas. Tuhan menjawab, kasihku yang tak terbatas untukmu. Yang berdosa tetap mendapatkan kasih. Dan itu terjadi dalam pribadi Yesus Kristus. Sehingga ketika kita melihat Yesus dengan jelas datang, mati, bangkit, naik ke surga, menyertai kita. Itu iman pengharapan bagi setiap kita. Kalau ada di antara kita hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan, dan kemudian berkata, Tuhan, berat bagiku. Gak mudah, hatiku hancur, hatiku dilukai, aku sakit. Tapi kalau memang benar, engkau sanggup memulihkan. Tuhan ini hidupku. Di dalam Kristus ada pengharapan, kemenangan untuk kita mengasihi. Bapak Ibu, ini bukan cuma teori, tapi ini sungguh-sungguh terjadi. Ada seorang perempuan, saya tidak ceritakan detail apa yang terjadi dalam hidupnya. Intinya, dia hidup dibenci oleh keluarga. Keluarganya melakukan apa yang jahat. Sampai-sampai anak perempuan ini depresi. Bukannya ditolong oleh keluarga, semakin dianggap dia sudah gila. Dan apa yang dilakukan? Anak kandung loh. Apa yang dilakukan? Dibawa ke gudang, kakinya dibelenggu, tinggal di gudang. Anak
diasing sendiri oleh keluarganya di tengah-tengah masa depresinya dia. Bapak Ibu, itu bukan terjadi sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Begitu lama. Sampai satu kali, satu malam Bapak Ibu. Entah ini mujizat atau karena sesuatu hal terjadi, belenggu di kakinya ini lepas Bapak Ibu. Anak perempuan ini bebas. Dia bukan kabur Bapak Ibu. Hatinya yang penuh dengan kemarahan, hatinya penuh dengan kebencian. Dia bukan lari, dia bukan kabur, dia kembali ke rumah dengan satu misi. Bunuh orang tua. Dia pergi ke dapur, dia ambil pisau, dia masuk ke kamar orang tuanya yang sedang mau beristirahat, dan orang tuanya kaget, kok bisa lepas anaknya? Sambil bawa pisau, dengan wajah penuh kebencian, seolah-olah dari wajah anak itu tergambar satu hal. Hari ini pilihannya cuma 2, kamu yang mati atau aku yang mati. Nggak ada jalan lain. Si anak itu mendekat dengan membawa pisau, orang tuanya minta maaf, maaf nak, jangan lakukan, jangan bunuh. Tapi Bapak Ibu, anak itu cerita, di momen-momen dia mendekat orang tuanya mau bunuh, ada suara hati. Suara yang sebenarnya adalah Roh Kudus Tuhan berbicara dalam hatinya berkata, jangan bunuh, jangan bunuh. Dan si anak itu cerita, di momen ada suara itu berkata, jangan bunuh orang tuamu. Dia berkata-kata kepada suara itu, gimana aku gak mau bunuh dia. Orang tua semacam ini sudah bunuh aku meskipun aku gak mati. Bahkan mungkin lebih baik aku mati daripada hidup seperti ini. Bagaimana aku gak bunuh mereka. Tapi suara itu terus menerus bekerja. Singkat cerita Bapak Ibu, dia buang pisaunya. Dia nangis sejadi-jadi. Dan gak tahu, benar-benar gak tahu kekuatan dari mana. Dia datangi orang tuanya yang penuh dengan ketakutan. Dia peluk orang tua. Dan dia berkata, aku mau belajar mengasihi kalian. Menurut cerita, momen itu adalah titik balik kehidupan keluarga ini. Semakin hari, semakin dipulihkan. Dan Bapak Ibu, cerita ini didengar oleh sahabat baik si anak perempuan ini. Yang pada waktu dia dipasung, dia pikir anaknya kemana ya, kok hilang, kok gak ada kabar. Dan di masa itu belum ada teknologi, belum ada Instagram, belum ada update status, belum ada. Hilang kemana ya? Tiba-tiba dia dengar ceritanya, anak ini pulih, anak ini memaafkan keluarganya, anak ini kembali mencoba membangun relasi keluarga. Oh, kabar itu, cerita itu ketika didengar oleh sahabatnya ini. Oh, hatinya penuh dengan ucapan syukur dan berkata, oh gila ya. Di dunia yang penuh dengan kebencian, kok bisa ada kasih seperti itu? Di tengah yang mengatakan wajar, bunuh aja orang tua seperti itu. Kok bisa ya ada pengampunan? Maka sahabatnya itu kemudian di dalam pertolongan Tuhan, saya percaya, dia tulis satu lirik lagu. Refrennya berkata demikian, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, kau selalu menjaga hatiku. Lagu Bapa sentuh hatiku yang kita kenal, lagu itu ditulis dengan latar belakang seperti ini. Seolah-olah sahabatnya ini mau berkata kepada dunia, kepada kita orang-orang percaya, bukan mustahil, cuman butuh satu. Serahkan hatimu dan minta Bapa menyentuh hati setiap kita. Pertanyaannya hari ini, maukah? Serahkan hatimu, biarkan dia membentuk hidup kita, menjadikan baru, sehingga melalui hidup kita, kasih-Nya semakin jelas terlihat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau melihat setiap pribadi demi pribadi, di dalam setiap pergumulan, kesulitan, permasalahan,
permasalahan di dalam relasi, baik dalam keluarga, rekan kerja, bahkan termasuk berjemaat. Tuhan, kalau kami hitung dengan kekuatan kami sudah ingin meninggalkan tempat ini dan berkata mustahil. Gak mungkin. Apalagi ketika rasa sakit itu masih begitu jelas. Hati yang terluka itu masih begitu jelas kami rasakan. Betapa beratnya bagi kami Tuhan untuk bisa membangun kembali relasi kasih. Maka Tuhan, doa hamba-Mu untuk rekan-rekan di tempat ini. Hamba-Mu tidak tahu pergumulannya. Hamba-Mu yakin luka itu dalam, luka itu sakit. Tapi kiranya kasih karunia daripada Allah yang sempurna. Kasih yang tidak pernah bisa dihentikan dengan hal apapun yang terjadi. Kasih itulah yang kemudian tinggal tetap mengobati setiap hati-hati yang terluka. Memulihkan setiap luka-luka batin yang ada. Sehingga kami dimampukan mengasihi, mengampuni, dan melayani sesama kami. Tuhan tolong dengar doa kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita belajar bahwa Allah telah menunjukkan kasih setia yang tidak terbatas itu melalui pengorbanan dan kemenangan Kristus di atas kayu salib. Karena itu, kiranya kita boleh terus belajar senantiasa dibentuk oleh Tuhan untuk memiliki kasih Tuhan. Untuk mengerjakan pendamaian, menunjukkan kasih Tuhan, mengampuni, juga mengasihi sesama kita. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdiri. Mari bersama gereja di segala tempat dan segala zaman, kita mengakui pengakuan iman kita yang seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu saudara silakan duduk kembali. Tibalah saatnya untuk kita boleh memberikan sebagian dari apa yang kita punya melalui persembahan. Sambil mengiringi persembahan kita, mari kita bersama-sama menyanyikan Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ibu saudara, berikut ini adalah warta jemaat yang boleh menjadi perhatian kita bersama.
Yang pertama, hari Rabu nanti akan ada persekutuan doa dengan tema Jangan Terlalu Saleh. Selanjutnya juga akan ada persekutuan keluarga Shekinah untuk Pasutri dengan tema True Love. Selanjutnya juga akan ada retret Pasutri yang akan diadakan di bulan Mei sampai Juni nanti dengan tema Rooted in Christ, Flourishing and Love. Selanjutnya juga akan ada ibadah Imlek yang akan diadakan pada tanggal 25 Februari dengan tema Kemenangan Ada di Tangan Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Dan ini adalah laporan persembahan per tanggal 8 Februari. Berikut ini juga adalah laporan persepuluhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan puja ini dari awal. Kita nyatakan kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami, Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. ajarilah kami, Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih yang telah Engkau tunjukkan bagi setiap kami. Kasih yang tidak terbatas yang telah Engkau tunjukkan di atas kayu salib. Beri kami kemenangan yang gilang gemilang Tuhan. Kami bersyukur untuk teladan kasih yang boleh Engkau tunjukkan. Dan kiranya Engkau juga yang boleh senantiasa membentuk kami untuk boleh mengasihi sesama kami, sekalipun sulit ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang akan menguatkan kami. Tuhan, juga kami telah memberikan sebagian dari apa yang kami punya melalui persembahan, kiranya yang boleh dipakai untuk gereja-Mu, untuk pelayanan di gereja-Mu, juga untuk boleh dipakai untuk menyatakan kasih Tuhan, agar semakin banyak orang yang boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, amin. Silakan kepada Pak Emil. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Atas nama gereja saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di kebaktian yang kedua ini. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang pertama kali hadir tempat ini, bisa angkat tangan sejenak. Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya ada? Baik, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel Sugiarto atas pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati. Pak Samuel adalah staf pengajar tetap di Universitas Kristen Petra. Salam juga rektornya teman saya Pak Roli, ya dulu waktu SMA. Salam kalau ketemu kalau. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap pelayan jemaat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati juga. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, gereja turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Dermawan, almarhum Bapak Dermawan. Beliau adalah anggota kita, setia berbakti, tapi sudah 2 tahun cuci darah seminggu 2 kali, sehingga jarang-jarang kelihatan. Tapi beliau sekarang sudah bersama Bapa di surga,
dan biarlah itu menjadi duka cita kita, tetapi juga sukacita kita, karena apa? Setiap orang percaya itu hidupnya ada di tangan Tuhan, dan akhir hidupnya bersama Bapa di surga mengalami cinta kasih yang tak berkesudahan, bersekutu dengan Bapa. Amin Bapak Ibu sekalian. Baik, dengan demikian nanti akan ada pelepasan jenazah dan akan dikremasikan jam 12.30. Jemaat bisa hadir untuk menghibur keluarga duka, dan kita sama-sama akan mengkremasikan beliau di Eka Praya. Dan beliau saat ini disemayamkan di Adiasa ruang VIP B. Silakan hadir jam 13.30. Hari ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Komisi Remaja Komisi Pemuda yang baru pertama kali mengadakan persekutuan kemarin pas 14 Februari. Jadi kita mengadakan Komisi Pemuda, dan ini menjadi tonggak atau lembaran baru gereja ini untuk bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk melayani kaum muda, untuk bersama-sama bertumbuh dalam gereja dan melayani Tuhan. Bisa videonya? Silakan. Ya, kira-kira hadir 20 orang pemuda saja. Ya, ada pembinaan bagaimana mereka diberikan visi, bagaimana Allah sungguh mengasihi mereka dan mereka dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan. Baik di gereja ini maupun di dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai studi, sebagai pekerja, sebagai orang-orang yang hidup dari tengah-tengah masyarakat. Ya, baik. Juga nanti tanggal 20 Bapak Ibu sekalian ada Valentine. Saya lihat banyak yang buat pakai pink-pink ya. Valentine tanggal 20 hari Jumat ini itu terbatas 40 pasangan. Nah, ada di Royal kalau nggak salah tempatnya. Silakan mendaftar, sudah ada meja pendaftaran. Ayo cepat mendaftar. Kalau lebih dari 40 gimana? Mudah-mudahan bisa sewa ruangan yang lebih besar gitu ya. Tapi harus tercapai dulu 40-nya. Silakan mendaftar Bapak Ibu sekalian. Valentine, jangan lewatkan kesempatan ini. Lalu juga retreat Pak Sutri tanggal 31 Mei sampai 1 Juni. Hanya 1 malam, tapi biarlah retreat ini sungguh-sungguh retreat yang sangat memberkati banyak pasutri, dan itu sudah terjadi tahun lalu dan sekarang ada lagi. Silakan, ini kuotanya 50 orang. Ayo mendaftar, dan sudah banyak yang mendaftar, tinggal sedikit lagi supaya tidak kehilangan kuota. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian pengumuman, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala kasih karunia-Mu, dan biarlah segala apa yang kami boleh dengar, kami boleh nikmati dalam ibadah ini. Kami boleh nyatakan itu juga kepada sesama kami tentang kasih Kristus yang luar biasa, yang tak terbatas, bahkan mengasihi sampai menyerahkan nyawa. Terima kasih Bapa, biarlah jemaat Tuhan tempat ini mengalami kasih Kristus yang menyelamatkan itu. Kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan saat ini, khususnya kepada keluarga almarhum Bapak Dermawan yang sedang berduka. Tuhan hiburkan dan Tuhan kuatkan mereka semua, dan biarlah mereka sungguh memiliki kepercayaan bahwa Pak Dermawan sudah bersama Bapa di surga, karena Pak Dermawan sungguh percaya, sungguh mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya bagi manusia. Terima kasih Bapa, sebentar ada ibadah pelepasan jenazah dan kremasi. Tuhan juga memberkati. Bapa di surga, kami terus juga beruntuk jemaat Tuhan yang sakit, mungkin sakit berobat, jalan, tapi juga ada yang terbaring di rumah sakit. Tuhan juga tolong, Tuhan sembuhkan, karena Engkaulah sumber keselamatan dan sumber kesembuhan. Dan kami yakin dan percaya segala penyakit takluk di bawah kuasa Tuhan Yesus. Kami terus berdoa untuk anak Ozora yang barusan operasi usus buntu, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam pergumulan-pergumulan kehidupan ini, pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi,
pergumulan studi, tapi kami yakin dan percaya dalam setiap pergumulan itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami boleh menang mengatasi pergumulan itu bersama Kristus yang setia kepada kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah hidup kami adalah hidup berkemenangan di dalam kasih Kristus. Kami terus juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong dalam musim penghujan ini banyak terjadi bencana alam, longsor, banjir. Tuhan tolong supaya bangsa ini sungguh-sungguh hidup dalam perlindungan Tuhan melalui pemimpin-pemimpin yang tanggap bencana, yang memiliki hati untuk segera menolong. Tuhan, nyatakan kasih-Mu. Biarlah pemimpin kami memerintah dengan adil dan bijaksana, memerintah dengan hati yang ingin mensejahterakan rakyat, bukan untuk kesejahteraan diri sendiri, tapi sungguh untuk kesejahteraan umum. Terima kasih Bapa, biarlah para pemimpin kami, presiden dan segenap jajarannya, hidup dalam kasih Tuhan, hidup dengan takut akan Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan sungguh menyatakan bahwa mereka dipilih oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan untuk memerintah negeri ini, untuk kesejahteraan bangsa ini. Biarlah Tuhan juga memakai gereja Tuhan dimanapun berada, termasuk di GKT Citaraya ini, di mana kami berada, menjadi berkat bagi lingkungan kami, menjadi berkat bagi sesama kami untuk menyatakan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita berdiri, kita akan puji dan muliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah dan biarlah kasih Tuhan yang melimpah atasmu juga melimpah kepada orang-orang sekitarmu melalui perbuatanmu, dan terimalah berkatnya. Kiranya Allah Bapa, sumber damai sejahtera, sumber keselamatan, mencurahkan berkat-berkat yang berkelimpahan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam pelayananmu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam segala kehidupanmu. Dan biarlah Yesus Kristus Juru Selamat kita selalu berjalan bersamamu, dan Allah Roh Kudus menghiburmu, menguatkanmu, dan meneguhkan imanmu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin, silakan duduk, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.